Haleluya, haleluya. Shalom saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang diberkati, jemaat GBI Cawan Kecapi. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir bagi kita. Kita tetap bersyukur, kita terus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah penolong kita yang setia. Hanya dekat Tuhan kita ada kedamaian, ketenangan. Mari Bapak Ibu berikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita. Kita percaya di dalam pujian ada hadirat Tuhan, ada berkat yang kita terima, ada sukacita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kasih anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami hanya percaya di dalam namamu, ada kuasamu, ada mujizatmu Tuhan yang kau berikan di dalam kehidupan kami umatmu. Bapa, berkati ibadah ini Tuhan. Biarlah kuasa hadiratmu Tuhan terus mengalir atas umatmu, setiap umatmu yang mendengarkan Tuhan ibadah online ini Bapa. Bapa yang baik, berkati setiap umatmu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ibadah. Biarlah kuasa hadiratmu Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkanmu Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami berikan kepadamu. Hanya itu Tuhan yang dapat kami berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat pujian baginya, penyembahan kita. Pujian kepadamu ya Yesus.
seperti-Mu. Besar setiamu, melimpah kasih-Mu. Curahkan roh-Mu bagi umat-Mu ya Rabb. Kami kagum akan Engkau ya Rabb Yasi. Terima kasih ya Rabb. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, katakan Bapak Ibu. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum akan Yesus. Mari tepuk tangan buat Yesus. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mau berkenan di hadapan-Mu ya Rabb. Orang bantakai Rabb sengina Rabb. Terima kasih ya Rabb. Benar Tuhan, kami kagum akan Engkau. Begitu dahsyatnya Engkau Tuhan. Begitu luar biasanya perbuatan-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami telah menyembah Engkau, memuji Engkau. Saat ini kami mau menari buat-Mu. Kami mau bersuka cita Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita melalui rekening yang ada di bawah ini. Silakan Bapak Ibu, persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan silakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat ini kita akan memperkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Shalom saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur 91 mulai ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan.
Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Perkenanan Tuhan yang memberi kita kekuatan. Perkenanan Tuhan yang memberi kita sukacita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujian. Biar kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang. Tujuan hidupku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Cawan dan Kecapi, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita hari Minggu ini bersama-sama kita lakukan ibadah online, dan kita boleh menyimak bersama-sama lewat khotbah atau renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya yang saya sampaikan adalah menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Apakah Bapak Ibu rindu menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan? Yang rindu katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Mari kita melatih diri agar kita menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Perlu Bapak Ibu tahu, sampai saat ini kita semua, saya dan saudara, sedang dan terus belajar, berusaha bersama-sama menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa serta bagaimana yang harus kita usahakan dan kita belajar untuk berkenan di hatinya Tuhan? Untuk berkenan di hatinya Tuhan, tentunya kita mesti belajar. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pelajari untuk berkenan di hatinya Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berusaha dan belajar berkata-kata positif. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak gampang untuk kita berkata-kata positif kalau kita kebiasaannya atau rutinitasnya selalu berkata-kata yang negatif. Tetapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu belajar dalam Efesus 4 ayat 29 berkata demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang perkataan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar, bukan? Saudaraku, ya kadang-kadang kita memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor. Kadang kita memperkatakan perkataan-perkataan yang negatif yang kita ucapkan, entah itu kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada siapapun juga, dimanapun kita berada, di kantor mungkin, kita seringkali, bahkan kadang-kadang kita memperkatakan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan yang kasar, perkataan yang tidak baik yang kita ucapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang juga kita tidak berkata kasar, tetapi dengan tekanan atau suara yang mungkin agak keras, agak kencang, itu pun membuat mungkin lawan bicara kita, pasangan kita menjadi terluka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mau ajak Bapak Ibu semua belajar. Kita semua belajar berusaha berkata-kata positif kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada teman di kantor, di gereja, dimanapun kita berada. Perkatakan perkataan-perkataan yang positif, yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mau katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi jemaat yang berkenan itu, hal pertama yang kita harus miliki adalah berkata-kata positif. Saya percaya jemaat yang berkenan pasti ngomongnya baik, perkataannya baik. Itu yang mesti kita keluar dari perkataan, perbendaharaan kata-kata kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang perlu kita belajar dan berusaha bersama-sama, bagaimana menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang kedua,
Selain berkata-kata positif, yang kedua berpikiran yang positif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran positif beda dengan perkataan. Kalau perkataan kita bisa dengar, bisa kita rasakan, tetapi kalau pikiran dan atau hati, mungkin saya lebih tepat katakan pikiran itu timbulnya dari hati. Saudara, apakah kita bisa dengar atau rasakan hati seseorang? Saudaraku, itu tidak gampang, saudara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudaraku saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata pikirkanlah semuanya itu cenderung saya boleh berkatakan itu hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikirkan. Pikiran yang positif mesti kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran dan hati itu sama, satu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau perkataan kita positif dan pikiran kita atau hati kita positif, maka hal yang ketiga yang kita mau sampaikan untuk menjadi jemaat yang berkenan adalah tindakan kita juga pasti positif. Jadi pikiran, perkataan yang positif, pikiran yang positif itu akan membuat tindakan kita yang menjadi positif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semua kita belajar bersama-sama agar kita menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tindakan positif yang harus kita lakukan? Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perkataan yang positif itu perlu kita ucapkan. Saya bersama istri dalam doa setiap hari saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan untuk diri saya dan istri saya serta anak-anak, menantu dan calon cucu saya. Saya katakan kepada semua kami semua sehat, kuat, tidak sakit, tidak lemah, tidak terganggu kesehatan kami. Saya kuat, saya sehat, saya tidak sakit, saya tidak terganggu kesehatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya perkatakan jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, hati kami sehat, usus kami sehat, usus besar, usus kecil, pencernaan, ginjal, empedu, limpa, semuanya sehat dalam nama Yesus. Saya tiap hari saya perkatakan hal itu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu berdampak kepada kehidupan saya dan keluarga. Saya sehat. Saudaraku yang dikasihi, betapa perkataan yang positif itu mengandung kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkatakan kepada dirimu sendiri. Kalau sakit katakan saya sembuh, saya sehat, saya kuat, saya menang. Demikian pula hari-hari ini
dalam kondisi wabah COVID-19. Kita mesti perkatakan, COVID-19, diam dan tenanglah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena semua virus, semua penyakit, semua kuasa kegelapan tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang diperkatakan itu akan berkuasa dalam nama Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama melakukan kehidupan kita menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama. Siapa di antara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang mungkin selama ini selalu berkata-kata negatif, selalu punya pikiran yang negatif, selalu melakukan tindakan-tindakan yang negatif, saya mau katakan, bertobatlah. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, tidak ada cara lain selain kita mau belajar dan berusaha bersama-sama menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Saya mau berdoa buat jemaat. Mari kita angkat tangan. Saudara yang sakit, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara yang membutuhkan kuasa dan mujizat Tuhan, mari angkat tangan kanan saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat umat-Mu yang di rumah masing-masing, yang tangannya terangkat, yang percaya bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup kami semua. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk yang sakit, apapun penyakitnya, apapun yang sedang dirasakannya, dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang jahat aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan buat jemaat yang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, tolong umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam setiap apapun yang mereka perlukan dan butuhkan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat yang membutuhkan mujizat Tuhan, hari ini juga hamba-Mu berkata dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari terus berkatakan kepada Tuhan, perkataan yang positif, pikiran yang positif, dan tindakan yang positif. Kalau tiga hal itu saudara miliki, saudara pasti sudah menjadi jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, nama-Mu dipermuliakan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Biar jemaat yang hari ini beribadah lewat online di rumah masing-masing, walaupun berada di rumah, bukan di gedung gereja, tetapi kuasa-Mu tetap bekerja, kuasa-Mu sama melanda, menguasai kehidupan mereka, dan mereka merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya di rumah masing-masing katakan bersama, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari angkat dan buka dua tangan saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat, sekarang terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus terus dan selalu menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, dan kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan
kekal selama-lamanya. Yang telah percaya dan diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat, katakan bersama, amin.